Halo, selamat siang. Di Inggris, musim dingin, di luar kelabu, di dalam juga sebetulnya saya kelabu. Moga-moga yang belum tahu, yang pertama kali dengar, nggak takut mendengar bahwa saya pengidap depresi. Ini bukan hal yang saya tutupi, cuma akhir-akhir ini saya nggak begitu banyak ya cerita, karena ada juga rasa takut bahwa nanti orang akan jauhin, stigma dari masyarakat dan stigma dari diri saya sendiri. Saya ingin share bahwa mengidap depresi itu kita bisa merasa sangat down tiba-tiba aja gitu. Dibilang ada masalah, ya dalam keadaan saya tidak ada perubahan masalah, daftar masalah masih sama, tapi kemarin kok bisa happy. Hari ini saya masih bersyukur. Tadi baru bilang ke John, I'm very lucky, masih menghargai, saya tulus menghargai punya pasangan kayak dia. Tapi dalam hati mood saya tuh makin turun, kayaknya sedih gitu. Bagi saya mengenal bahwa ini memang bagian dari siklus depresi saya. Kalau dulu waktu masih muda mood gini rendah, ya diikutin, pikirin yang sedih-sedih gitu. Sampai sekarang juga mungkin masih juga ya, tapi berkurang. Yang sering dilakukan pengidap depresi itu kalau bisa dibawa tidur, termasuk saya. Itu kayak ada yang bilang istirahat, break, ada yang bilang melarikan diri dari kenyataan, whichever. Saya nggak menghakimi, tergantung masing-masing ya. Tapi saya juga begitu, kalau bisa, ini lagi nggak kerja, komunikasi dengan keluarga, mama mau tidur ya, I don't feel too well. Yang lebih menyenangkan lagi bagi saya itu kalau sanggup nggak lari, nggak sembunyi. Jadi yang saya lakukan, saya iakan keinginan untuk sembunyi tidur, tapi ini biasanya kamar mandi dulu, sikat gigi, whatever ya. Nah di kamar mandi itu saya lihat wastafel, oke, tapi nanggung, bersihin dulu ini wastafelnya, cuma dikit ini, kan seneng liatnya bersih. Udah wastafel bersih, lihat ke depan, oh ini kaca juga kadang keluarga sikat giginya ganas, gimana ada bercak-bercak sikat gigi apa namanya, odol ya, ini juga bersihin, nanggung. Udah gitu merasa agak lebih gimana ya, itu hal kecil, mungkin orang lain ketawa, cuma wastafel, cuma kaca aja, tapi saya merasa sesuatu, ini lebih mendingan, enak dilihat. Udah gitu ngeloleh ke samping, wah tuh bathtub kok pinggiran kamar mandi itu ya, shower gel whatever itu di situ kotor deh, di bawahnya itu sabun apa itu. Ya udah deh, nanggung banget, dikit aja kok digeser, bersihin, udah beres. Ngelihatnya ya lebih lega, seneng gitu. Kadang ngeliat sisi lain di kamar mandi, terus keterusan kerjain. Waktu sadar udah keterusan, ngelihat ini udah beres, hati itu juga lebih senang. Ini oke, ini tong sampahnya udah penuh, bawa ke bawah lah, buang. Jadi gimana ya, udah semangat gitu, semangat tuh lebih tinggi. Jadi nggak jadi mau sembunyi kamar mandi, mau sembunyi di kamar, mau tidur, mau mellow, itu nggak jadi. Jadi ya kita usahakan lah ya, semangat. Kalau memang nggak bisa, ya saya nggak menghakimi. Kadang-kadang emang orang udah lelah banget, nggak bisa, dan ingin break gitu, ingin kalau tidur itu ya lepas pikiran, lepas. Moga-moga lepas pikiran. Ada juga yang kalau dibuat tidur malah mimpi buruk. Nanti malam susah tidur, karena siang banyak tidur, malam susah tidur. Akhirnya begadang, nanti pagi bangun susah, karena tidurnya telat. Itu jadi siklus, terutama pengidap depresi yang udah usia, sebetulnya udah tahu. Saya coba ngingetin, cuma share kalau merasa sendiri, cuma kita memang aku gila gitu. No, depresi ya depresi, dan Anda bukan satu-satunya. Kita saling semangati bahwa begini yang saya alami, begini yang mempan. Next time kita share,
bagaimana tips-tips itu keluarga untuk mensupport pengidap depresi itu susah, tapi di sisi lain kita masih bisa bahagia. Moga-moga ini bermanfaat. Maaf kalau ada yang jadi enek ya, depresi kok dinormal-normalkan. No, depresi itu patologis ya, tapi kalau kita depresi kita bisa juga bahagia, kita bisa juga berprestasi. Supaya nggak terlalu panjang dan membosankan, saya akhiri di sini dulu. Kalau ada yang lagi mood rendah, antara lain body language juga. Body language, Chris, jangan duduknya itu kayak melo-melo gitu. Ayo semangat, dan kalau bisa lebih aktif. Oke? Ciao.